Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Kota Denpasar. Tujuan kami akan ke sebuah pulau yang berada di selatan Kota Denpasar yang mempunyai cerita dan sejarah unik tentang keberadaannya di Pulau Bali. Pulau kecil ini terletak 5 km di sebelah selatan Kota Denpasar yang memiliki panjang maksimum 2,9 km dan lebar 1 km. Pulau yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan ini juga menjadi salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi. Dulunya Pulau Serangan merupakan pulau terpencil yang terpisah dari daratan utama Pulau Bali. Luas pulau dulunya hanya 111 hektar, yang kemudian mengalami reklamasi yang direncanakan untuk pengembangan wisata menjadi seluas 481 hektar. Kegiatan reklamasi dulunya dilakukan dalam rentang waktu tahun 1995 sampai 1998 oleh PT Bali Turtle Island Development atau BTID. Reklamasi yang dilakukan PT BTID salah satunya dengan membangun jembatan penghubung sepanjang 110 meter. Dan sejak dibangunnya jembatan ini, Pulau Serangan menjadi satu dengan daratan Pulau Utama Bali. Sejak dulu Pulau Serangan sering dikunjungi warga lokal Bali sebagai tempat wisata religi karena terdapat kompleks pura yang sudah tua yaitu Pura Sakenan. Sebelum dibangunnya jembatan penyeberangan dan fasilitas jalan yang terbatas, untuk ke pulau ini dulunya hanya bisa dijangkau melalui perjalanan laut dengan perahu cadik atau jukung dari Tanjung Benoa, Sanur, dan Suwung sekitar 1 jam perjalanan. Di tahun 90-an sebelum adanya reklamasi karena tidak adanya fasilitas dermaga, warga lokal Bali yang mengunjungi pulau ini untuk bersembahyang harus turun dari perahu di pinggir laut di antara hutan bakau. Di abad ke-20 ini, perkembangan Pulau Serangan semakin maju dengan adanya tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan wisatawan. Kami akan menuju ke kawasan Dermaga Serangan yang berada di pesisir utara Pulau Serangan. Semenjak adanya reklamasi, Pulau Serangan terbagi menjadi 2 lahan, yaitu lahan pemukiman yang ditempati warga Pulau Serangan dan juga lahan hasil reklamasi BTID sebagai pemilik sah semua lahan reklamasi. Pembagian lahan kepemilikan ini dipisahkan oleh kanal wisata yang membelah Pulau Serangan menjadi 2 bagian. Dan inilah kanal wisata pembatas 2 wilayah berupa sungai yang terbentang selebar 10 meter. Sungai ini bermuara ke laut dekat dengan Dermaga Serangan. Kanal wisata ini memisahkan lahan BTID di sebelah kiri dan pemukiman penduduk di sebelah kanan kanal. Di wilayah pemukiman penduduk Desa Serangan terdiri dari 6 banjar dan 1 kampung. Jumlah penduduk di Desa Serangan ini mencapai 3.253 orang, dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Lokasi pemukiman penduduk Desa Serangan berada di kawasan dekat dengan pantai dan dermaga. Untuk menuju ke dermaga dikenakan tarif parkir sebesar Rp5.000. Dan inilah suasana Dermaga Serangan saat ini yang cukup padat dengan kendaraan. Parker dulu ya. Dermaga Serangan ini menjadi salah satu spot yang sering dikunjungi wisatawan kalau ke Pulau Serangan. Dermaga Serangan menjadi tempat penyeberangan di Bali ke pulau-pulau yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Selain itu, dermaga ini juga digunakan sebagai jalur penyeberangan menuju ke Pulau Lombok, seperti Gili Trawangan, Teluk Nara, dan Gili Air. Dermaga Serangan merupakan dermaga apung yang terbuat dari ponton. Panjang dermaga kurang lebih 20 meter dan menjorok ke arah laut kira-kira sekitar 15 meter. Dan ini salah satu Facebook yang ada di Dermaga Serangan dengan berbagai tujuan. Dermaga Serangan selain digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang, juga menjadi tempat wisata murah meriah.
Wisatawan yang berkunjung tidak dikenakan tarif masuk dan hanya membayar untuk parkir kendaraan. Dermaga ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan di saat liburan ataupun hari weekend. Wisatawan yang berkunjung biasanya akan berfoto dengan latar belakang kapal pinisi dan kapal-kapal lain yang bersandar. Ada juga spot foto dermaga dengan patung nelayan dan petani rumput laut yang mencirikan kondisi demografis Pulau Serangan. Pengunjung juga bisa berwisata berlayar dengan kapal pinisi bertema bajak laut sambil menikmati makan malam. Di dekat dermaga Serangan ada restoran seafood yang menjual makanan dengan bahan seafood yang segar, dengan tempat yang luas dan menyediakan makan siang hingga malam. Ada juga tempat yang menjadi tujuan wisatawan kalau ke Pulau Serangan, yaitu Pusat Konservasi dan Pendidikan Penyu. Tempat ini sudah resmi dibuka di tanggal 20 Januari 2006 oleh Bapak Gubernur Bali. Parker dulu ya. Ada unggulan nih. Tempat ini juga dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk memberantas perdagangan penyu ilegal di Pulau Serangan, Bali. Berdiri di lahan seluas 2,4 hektar, pengunjung bisa menyaksikan kura-kura laut dari tukik sampai penyu berumur puluhan tahun. Penyu merupakan binatang yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu di zaman dinosaurus. Karena adaptasinya yang tinggi, binatang yang terancam punah ini bisa kita temukan sampai sekarang. Adanya tempat konservasi mempunyai tujuan untuk penyelamatan binatang langka ini dari kepunahan. Upaya yang dilakukan merelokasi sarang penyu, mengambil telurnya dan memindahkan ke penangkaran agar aman dari gangguan luar. Pulau Serangan juga dikenal dengan Pulau Penyu, dan di pesisir Pulau Serangan menjadi tempat penyu bertelur. Relokasi ke tempat ini juga menjadi langkah penyelamatan kelangsungan hidup penyu. Tempat ini juga selalu dikunjungi wisatawan yang didominasi wisatawan asing. Ada 3 penyu yang dirawat di pusat konservasi ini, diantaranya penyu hijau, penyu sisik, dan juga penyu lekang. Di tempat ini juga terpajang foto-foto penghargaan dan kegiatan-kegiatan pelepasan penyu kembali ke laut. Bagi wisatawan yang berkunjung bisa membeli souvenir bertemakan penyu yang menjadi ikon dari Pulau Serangan. Pengunjung juga bisa berdonasi seikhlasnya membantu tempat ini dalam pemeliharaan penyu. Selain penyu, di tempat konservasi ini juga ada kura-kura di dalam kolam. Kura-kura hidup di darat dan air tawar, berbeda dengan penyu yang hidup di laut. Perjalanan kami berlanjut untuk melihat keunikan lain di Pulau Serangan. Kami menyusuri jalan yang berada di pinggir sungai kanal wisata, dan terlihat ada masyarakat yang memancing di pinggir sungai. Ada kapal kadak dari plastik nih. Yang unik di Pulau Serangan adanya Kampung Bugis yang menjadi kampung muslim kuno di Pulau Bali. Kampung Bugis ini dulunya menjadi tempat singgah nelayan Bugis Makassar yang menjadi cikal bakal masuknya ajaran Islam ke Pulau Bali. Di sini ada sebuah makam tokoh Bugis yang sering dikunjungi peziarah. Informasi kami dapatkan dari sesepuh Kampung Bugis di Pulau Serangan. Nama saya Haji Mahmududin, dipanggil Haji Mul. Di sini selaku katakanlah sesepuh untuk merawat, memelihara, menjaga ini makam, terutama makam yang paling besar itu yang dikenal dengan Puak Matua Puak Gede yang namanya Syekh Haji Mumin. Dia berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan. Di Bali ini perkirakan abad 16-17. Dia ini tokoh baik budaya maupun keagamaan. Bangun masjid yang tertua di Badung itu di sebelah itu. Terkait dengan hubungan secara sosial ya, baik sehari-harinya ya di sini tergolong aman,
sangat kita junjung tinggi yang namanya toleransi, menghargai, menghormati satu sama lain. Peninggalan kuno lainnya adanya kitab suci dari Bugis yang dibawa ke Pulau Serangan, Bali. Dan ada juga rumah panggung yang saat ini tersisa satu rumah yang merupakan rumah adat suku Bugis Sulawesi Selatan. Dan yang dikenal di Pulau Serangan adanya pura kuno yang sering dikunjungi umat Hindu di Bali. Dan ini salah satunya pura dalam susunan Wadon yang berkaitan dengan pura dalam Sakenan. Perwujudan yang disucikan di pura ini adalah Ida Batari istri sebagai pasangan Ida Batara lanang yang berstana di pura dalam Sakenan. Di pura ini banyak ditemukan candi dan arca abad ke-15-16. Pura yang paling ramai dikunjungi umat Hindu adalah Pura Sakenan. Di hari biasa, pura ini juga sering dikunjungi umat yang ingin melakukan persembahyangan. Pura dalam Sakenan merupakan pura kahyangan jagat yang didirikan oleh Empu Kuturan di abad ke-10. Dalam sejarahnya, pura dibangun karena perwujudan rasa syukur sekelompok orang yang merasa sira angen karena keindahan Pulau Serangan. Sira artinya sayang dan angen artinya kangen, yang menjadi asal nama dari Pulau Serangan. Menurut Lontar Dwi Jendra Tatwa, kata Sakenan berasal dari kata Sakya yang berarti langsung menyatukan pikiran. Sedangkan menurut sejarah Siwa Buddha, arti kata Sakya berasal dari kata Sakyamuni, yaitu nama asli dari Sang Siddhartha Gautama. Piodalan pura dilaksanakan pada Hari Raya Kuningan dan biasanya umat Hindu sangat ramai mengunjungi Pura Sakenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuck on the way, Logi. Masyarakat Pulau Serangan secara turun-temurun memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Adanya reklamasi yang menyebabkan kawasan pantai berkurang membuat penduduk beralih profesi seperti usaha di wisata bahari ataupun mencari rumput laut. Dan inilah salah satu kegiatan petani rumput laut sedang menjemur hasil panennya di kawasan Pulau Serangan. Penduduk saat ini juga memanfaatkan potensi laut dengan membuka warung-warung seafood. Saat ini cukup banyak diminati masyarakat yang datang ke Pulau Serangan untuk berwisata kuliner seafood. Banyak dijumpai warung makan penduduk berjejer di sepanjang jalan, yang menawarkan berbagai menu berbahan seafood segar dengan harga yang terjangkau. Dan ini salah satunya warung makan seafood unik yang ada di Pulau Serangan yang menjual makanan dengan harga yang terjangkau. Warung makan Pondok Bawang ini mempunyai tempat makan yang berada di atas kapal. Pengunjung bisa menikmati suasana makan sambil melihat view perairan dan hijaunya pohon bakau. Yuck Mari Maken. Dan ini suasana kepadatan pemukiman penduduk di Pulau Serangan, yang terdiri dari penduduk asli suku Bali dan juga pendatang dari berbagai suku, yaitu salah satunya pendatang dari suku Bugis yang membentuk kampung Bugis di Pulau Serangan. Adanya toleransi yang tinggi, penduduk asli yang beragama Hindu dan juga komunitas Muslim Bugis membawa kehidupan harmonis yang saling berdampingan. Dibatasi kanal wisata, terdapat wilayah BTID yang sangat luas, sekitar 4 kali lipat wilayah pemukiman penduduk. Wilayah BTID merupakan kawasan ekonomi khusus dengan akses yang terbatas untuk umum. Untuk masuk ke wilayah ini harus melalui pengecekan oleh security dengan meninggalkan kartu identitas. Bangunan di kawasan BTID yang bisa dikunjungi masyarakat umum diantaranya sebuah kampus internasional dan juga tempat ngopi Starbucks. Suasana dalam kampus dan Starbucks bisa tonton video sebelumnya ya. Selain itu, ada juga beberapa pura di kawasan ini yang bisa dikunjungi umat yang ingin melakukan persembahyangan. Wa Ada Pesawat Luit.
Di sini terdapat Three Mountains Bamboo Pavilion, yaitu bangunan arsitektur bambu tertinggi pertama di dunia yang melambangkan pondasi dari nilai kearifan lokal Bali, Trihita Karana. Bangunan ini biasanya digunakan sebagai tempat menggelar pertemuan tertentu. Di kawasan BTID atau Kura-Kura Bali ini terdapat banyak pura yang sudah ada sejak dulu, di antaranya Pura Patpayung, Pura Tunjung Sari, Pura Tirta Arum, dan lain sebagainya. Dan ini salah satunya Pura Patpayung. Pura ini diperkirakan sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Patpayung berasal dari kata pat yang berarti empat, dan payung artinya peneduh. Dan Patpayung diartikan sebagai 4 peneduh arah mata angin, yaitu arah timur, barat, utara, dan selatan. Terdapat 4 pelinggih di dalam pura dan salah satunya yaitu pelinggih gong. Di pura ini juga bisa melakukan pengelukatan, karena dulunya sebelum reklamasi berada dekat dengan laut kurang lebih berjarak 3 meter. Pengembangan wilayah Kura-Kura Bali sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali yang mulai berlaku 5 April tahun 2023. Akan dibentuk badan usaha yang bertanggung jawab untuk pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang ditargetkan pembangunannya dilakukan dalam waktu 3 tahun. Kura-Kura Bali dirancang oleh arsitek dan konsultan untuk membentuk rencana pembangunan yang berkelanjutan yang diharmonikan dengan tradisi setempat dan juga ekologi. Pembangunan tahap pertama di Kura-Kura Bali yang sudah dilakukan diantaranya jalan sepanjang 8 km, 7 kolam retensi air, jalan setapak untuk pejalan kaki dan pesepeda, juga sumber energi hijau. Selain itu ada juga fasilitas penyimpanan air berkapasitas 1 juta liter, 7 gardu induk listrik dan juga saluran air sepanjang 2 km. Dan inilah infrastruktur fasilitas jalan yang sudah ada di kawasan Kura-Kura Bali yang terlihat indah dengan taman-taman yang terawat dan tertata rapi. Selain taman juga terdapat kolam-kolam air mancur yang mempercantik suasana jalan. Kami lanjut akan melihat suasana pinggir laut di atas lahan reklamasi. Lahan hasil reklamasi yang sudah puluhan tahun ini terlihat sangat subur yang ditumbuhi pepohonan. Ada pesawat dan ada burungnya. Wilayah ini berada di pesisir barat BTID atau Kura-Kura Bali yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Benoa. Di sekeliling tepian pantai reklamasi dibatasi dengan pondasi batuan untuk memperkuat struktur pantai yang juga menjadi pondasi jalan yang mengelilingi kawasan. Terlihat suasana kawasan Pelabuhan Benoa di sore hari dengan kapal-kapal yang bersandar. Di sebelah selatan kawasan BTID masih terdapat area perairan dangkal dengan ekologi mangrove yang bisa dijangkau dengan kendaraan karena sudah ada fasilitas jalan. Selain ditumbuhi dengan berbagai macam pohon yang hijau, area ini juga menjadi habitat bagi beberapa jenis burung. Di dekat kawasan hutan mangrove di ujung selatan Pulau Serangan ada sebuah pura yaitu Pura Batu Api. Pura ini didirikan di lahan reklamasi di tahun 2008 dengan luas 1,2 are. Pendirian pura dilatar belakangi seorang bendesa adat Serangan yang bermimpi didatangi sosok penyu dengan lidah mengeluarkan api merah dan ikan berkepala manusia perempuan dari arah barat daya. Karena itu dibuatlah pelinggih yang tidak biasa seperti pura pada umumnya di Pura Batu Api.
Di pura ini terdapat pelinggih kura-kura yang mengeluarkan api dari mulutnya dan ikan duyung wanita. Selain itu terdapat juga pelinggih batu bersusun yang menyerupai api. Yuck on the way lagi. Suasana senja di pinggir Pulau Serangan yang berbatasan dengan Pelabuhan Benoa terlihat sangat indah. View GWK dan pesawat take off dari Bandara Ngurah Rai juga tampak dari pinggir Pulau Serangan. Semakin sore, perjalanan kami keluar dari wilayah Kura-Kura Bali disertai suasana matahari menjelang tenggelam dengan warna kemerahan. Wow in the Banjit. Di jembatan Pulau Serangan juga menjadi salah satu spot melihat sunset bagi masyarakat. Segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.